Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam Renungan Pagi. Mari pagi hari ini saya mengajak kita semua untuk kembali merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan firman Tuhan hidup dan iman kita dibangun, dikuatkan dan diteguhkan. Firman Tuhan adalah kebenaran yang memerdekakan hidup kita. Firman Tuhan menjadi pedoman bagi kita semua. Firman Tuhan yang akan senantiasa menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Sebelum merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa supaya Tuhan yang mengurapi kita semua, Tuhan juga yang akan menyatakan, menyingkapkan kebenaran firman-Nya. Sehingga kita bisa menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan bagi hidup kita. Dan kita pun mengerti kehendak Tuhan dan melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam hidup kita. Mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, pagi hari ini Tuhan kami datang ke hadirat-Mu. Kami naikkan segala puji dan hormat dan syukur ya Tuhan atas segala rahmat dan anugerah-Mu, segala berkat dan kemurahan-Mu, segala kebaikan-Mu, tuntunan dan penyertaan-Mu atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Pagi hari ini kami mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan, nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus urapilah kami ya Tuhan. Sehingga kami semua menangkap apa yang menjadi pesan-Mu bagi kami semua. Dan kami mengerti dan juga melakukan firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan sama-sama buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini sambilkan dari Mazmur 37 ayat 5 dan 6. Saya bacakan. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaran-Mu seperti terang dan hak-Mu seperti siang. Cuma dikasih Tuhan, dikatakan serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, artinya hidup kita ada di tangan Tuhan. Jadi apapun yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan pegang kendali. Kalau kita sudah menyerahkan hidup kepada Tuhan, artinya seperti yang dikatakan Rasul Paulus, hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang ada di dalam aku. Ya, ada lagunya kan, lagu Selaminggu, hidupku bukannya aku lagi, gitu ya. Nah, dengan kita menyadari kita sudah menyerahkan hidup kepada Tuhan, artinya sesungguhnya semestinya kita tidak lagi memegang kendali atas diri kita. Dan ketika sesuatu terjadi, Tuhan pasti yang akan melindungi. Ya, setelah kita menyerahkan hidup kepada Tuhan, percaya kepadanya, maka Ia, Tuhan yang akan bertindak. Apa yang orang kerjakan, apapun yang terjadi atas hidup kita, Tuhan pembela kita. Dia tidak akan membiarkan kita, Dia tidak akan meninggalkan kita, Dia tidak akan menegakkan kita. Dikatakan, Ia akan memunculkan kebenaran-Mu seperti terang dan hak-Mu seperti siang. Jadi, apa yang menjadi bagian kita tidak akan tersembunyi lagi. Apa yang menjadi bagian kita, ya ketika kita mungkin diperlakukan tidak adil, mungkin kita diperlakukan dengan tidak benar, bahasa kerennya dizolimi atau apalah istilahnya. Ingatlah, kita menyerahkan hidup kepada Tuhan, Dia yang membela hidup kita. Dia akan memunculkan kebenaran-Mu dan juga hak-Mu, bagian-Mu seperti siang. Jadi akan terlihat tidak tersembunyi lagi. Itulah cara Tuhan. Ya, jadi percayalah, saat engkau sudah menyerahkan hidup kepada Tuhan, Tuhan yang pegang kendali. Ingat, jangan engkau mengandalkan kekuatanmu sendiri lagi. Orang yang sudah menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, dia akan mengandalkan Tuhan. Ya, bukankah firman juga mengatakan diberkati orang yang mengandalkan Tuhan. Ya, kenapa? Karena Tuhan pegang akan hidup orang itu. Nah, tetapi tidak sedikit orang mengatakan aku menyerahkan hidup kepada Tuhan, tetapi hidupnya masih semaunya sendiri. Itu belum menyerahkan hidup kepada Tuhan. Ketika kita menyerahkan hidup kepada Tuhan, artinya kita mengizinkan Tuhan berperkara dalam hidup kita.
Kita percaya bahwa Tuhan punya rancangan, punya rencana atas hidup kita. Dan Tuhan yang memegang kendali hidup kita, yang akan terus menyertai kita. Bahkan Tuhan yang akan menuntun kita untuk kita menemukan destiny hidup kita, menemukan tujuan hidup kita yang telah Tuhan tetapkan. Dan lebih lagi kita percaya bersama dengan Tuhan, ya, maka ada penyertaan, bahkan perlindungan, bahkan pertolongan Tuhan. Sehingga kita bisa menyelesaikan, menuntaskan apa yang menjadi bagian kita di hadapan Tuhan. Ingat, bukan gagah, bukan kuat, bukan kemampuan kita sendiri, bukan kelebihan kita. Karena kita menyerahkan hidup kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Dia yang bertindak, Dia Tuhan yang berperkara. Karena itu mari jemaat dikasih Tuhan, saya mengajak kita semua belajar merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengizinkan Tuhan untuk melakukan sesuatu bagi hidup kita. Dan sekaligus juga belajarlah untuk mentaati Tuhan, mengikuti perintah Tuhan. Apa yang Dia ingin untuk kita kerjakan, kerjakan itu. Ya, jadi sekali lagi yang namanya menyerahkan hidup itu artinya kita berpindah, ya, diserahkan dari satu pihak satu ke pihak dua, istilahnya gitu ya. Dari diri kita menyerahkan diri kepada Tuhan, artinya Tuhan yang menerima penyerahan itu dan Tuhan sekarang yang pegang kendali. Dan saya percaya tidak ada satu kuasa pun yang sanggup memisahkan kita dari kasih Kristus. Amin. Ya, tidak ada satu kuasa apapun yang memisahkan kita dari kasih Tuhan. Karena Tuhan pasti menjaga dan melindungi hidup kita. Bahkan Dia menjaga seperti biji matanya. Wah, luar biasa sekali. Artinya Dia sangat-sangat melindungi kita semua. Kalau diizinkan sesuatu terjadi, percayalah, kalau engkau sudah menyerahkan hidupmu kepada Tuhan dan mempercayakan hidupmu kepada Tuhan, maka segala sesuatu yang terjadi semua tetap dalam kendali Tuhan. Tidak ada sesuatu yang terjadi tanpa kepedulian Tuhan, dan tidak ada sesuatu yang terjadi melebihi akan kapasitas Tuhan. Dia sanggup membela kita, Dia sanggup menyelamatkan kita. Dan percayalah, ya, sekalipun juga ada tantangan, sekalipun juga ada kesulitan, sekalipun juga ada mungkin masalah dan beban hidup, tetapi dengan kita menyerahkan hidup kepada Tuhan, kita percaya apapun masalahnya, Dia pasti menolong kita dan pertolongan Tuhan tidak akan terlambat. Ya, sekalipun ngeri-ngeri sedap, ya, tetapi percayalah Tuhan pasti menolong tepat waktu. Kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih firman-Mu boleh mengingatkan dan menguatkan kami bahwa di dalam Engkau, ketika kami menyerahkan hidup kepadamu, kami percaya bahwa perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu atas hidup kami. Kami percaya tidak ada sesuatu yang terjadi tanpa kepedulian-Mu, tanpa campur tangan-Mu, tanpa pertolongan-Mu. Kalau ada yang jahat menimpa hidup kami percaya tangan-Mu lebih berkuasa. Bahkan Engkau juga yang akan memampukan kami melewati setiap tantangan, setiap perkara kesulitan apapun. Kami cakap menanggungnya di dalam Engkau Tuhan yang memberi kekuatan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan, tuntun kami untuk kami senantiasa ada dalam rencana-Mu. Berdoa hari ini, tuntun dan sertai kami juga Tuhan dengan segala aktivitas, dijauhkan celaka dan mara bahaya. Ya damai, sejahtera, sukacita, kesehatan dan kekuatan serta berkat-Mu menyertai. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat maju terus dalam iman dan pengharapan. Selamat berakhir pekan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.